Kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, aku Hana Aulia Khairani, mahasiswa D3 Teknologi Bank Darah, Poltekkes Kemenkes Semarang. Lanjut, kita kenalan dulu ya sama teman-teman aku. Nah, kenalin yang pertama ada Naulita, kuliah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan ada Najar, kuliah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Yuk ikutin keseruan kita donor darah hari ini. Jangan lupa cuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Donor langsung kan? Ya. Jadi pertama-tama kita isi formulir dulu. Ini seingat saya juga nih Bu. Iya, Lupa-lupa kita yang cek lagi sedikit lagi. Ada minum obat seminggu terakhir? enggak ada. Maju lagi namanya jangan dikasih. Sudah vaksin belum? Belum. Covid. Udah vaksin. Belum. Oh iya Mbak, ini buat tekanan darah normalnya buat donor darah berapa sampai berapa? 120. 110 paling rendah, 150 paling tinggi. Yang boleh loh ya. Nah, diastolnya pernya 80. Nggak bisa donor yang HB-nya. HB-nya nggak bisa donor. Jadi kita pakai range. Range itu passing grade yang kita ambil ya. 12,5 itu paling rendah, 17,0 paling tinggi. Lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Sudah Pak? Iya, kalau dia berapa? 18. Menurut lebih dari 17,0 kan berarti nggak bisa. Coba itu mbaknya udah donor kan? Jadi gagal di situ. Yang bikin HB tinggi biasanya kurang minum air putih. Itu karena tubuhnya dehidrasi. Nggak ada lagi loh syaratnya banyak sebenarnya. Iya, yang itu kalau haid juga nggak boleh. Ya, seminggu sebelum dan sesudah. Jadi seminggu mau datang kira-kira mau datang haid itu nggak boleh. Nah, gitu. Terus yang bolehnya itu seminggu sesudah bersih haid. Itu yang boleh. Jadi dilihat seminggu sebelum, kalau kira-kira mau datang haid ya jangan dulu kesini donornya. Normal ya, 130 pernya per 80 ya. Mudah-mudahan sih bisa. Sudah minum air putih banyak? Belum, aduh, minum dulu deh. Segelas dari jam pagi sudah makan siang? Belum. Sarapan juga belum? Ini makan kue. Air putihnya udah berapa gelas? 1. Minum lagi deh, sebelum diperiksa nanti nggak bisa soalnya. Iya, nanti gagal. Karena Najar udah ditolak HB-nya kelebihan dari yang seharusnya. Nah, yang satunya disuruh minum air putih. Doa ya, jangan sampai nggak lolos lagi satu. Kan ada yang dengar ya. Ganti kulit kan? Kayak ular dong. Enggak pernah ada di piring. Bisa kayaknya. Bisa ya. Aduh, itu tuh sakit kan dok? Kalau namanya ditusuk atau masih nggak sakit, nanti nggak keluar darah kalau nggak sakit. Aduh. Ditekan pakai jempol. Nanti dirasakan. Belum tahu.
Sudah tahu? Sudah pernah periksa kok? Belum. Belum. B golongan darahnya. Iya. B lensa positif. Udah cek suhu badan dia kan atau belum? Belum ya. Kok panas? Panas 37. Deg-degan. Bisa ya donor. Dicuci lengannya ini kanan kiri di wastafel dalam. Ya. Ikutin petunjuk gambarnya itu ada gambarnya. Jadi Naul mau kan dia lolos persyaratan untuk donor. Sebelum donor lengannya harus dicuci terlebih dahulu. Mana rasanya habis donor? Mantep banget. Sakit nggak? Enggak. Kasih lihat dong. Kan saya nggak lolos berat badan ya, nggak nyampe 45. Itu kenapa ya nggak? Kenapa harus minimal 45 dan apa hubungannya ambil darah sama berat badan? Nah, jadi donor darah itu persyaratannya ada banyak. Iya. Yang pertama berat badan. Yang ditanyakan tadi kenapa berat badan 40-nya tidak boleh. Karena kantong bag kita di sini pakainya 350 cc. Jadi berat badannya harus 50 karena darah yang kita ambil banyak. Nah, 45 juga nggak boleh. 45 sebenarnya boleh, tapi kita sudah tidak pakai kantong bag yang untuk 45 berat badannya. Mungkin di Jakarta masih bisa karena masih pakai kantong bag 250 mili atau cc. Itu. Jadi terjawab sudah ya. Kenapa? Karena kita kantong bagnya sudah pakai 350, cuma satu kantong itu aja. Jadi nggak bisa yang berat badan 45, harus minimal 50. Gitu. Nanti yang kedua tadi kan diukur tensinya. Tensi itu yang ditanyakan tadi sistol. Sistol itu paling tinggi 150. Nah, paling rendah itu 70. Itu boleh ya? 110 per 70 itu paling rendah. Jadi sistol 110, diastolnya 70. Yang paling tinggi yang boleh itu sistolnya 150, diastolnya itu 100. Ya itu. Terus yang ketiga ya kita tanyakan ada minum obat tidak. Kalau itu antibiotik itu kita kasih jangka waktu seminggu setelah minum obat baru bisa donor. Selain antibiotik ada obat lain, obat anti nyeri, paracetamol dan sebagainya itu 3 hari baru bisa donor. Begitu. Ada beberapa obat yang boleh untuk donor yaitu obat kencing manis asal tidak injeksi insulin. Injeksi itu suntik insulin. Jadi kalau obat yang minum seperti metformin dan sebagainya, glibenclamid itu masih boleh. Yang penting minumnya oral. Ya. Terus yang kedua obat untuk tadi gula darah sudah, obat kolesterol. Obat kolesterol juga boleh asal pada saat donor tidak ada keluhan. Kemudian obat hipertensi juga boleh asal pada saat donor tidak ada keluhan. Sudah itu Kalau usia itu 65 masih usia boleh? itu 17 sampai 60, batasannya sekitar segitu. 60 boleh kita cover boleh, cuman jarak donor darahnya itu bukan 3 bulan lagi, tapi 6 bulan. Tapi harus rutin. Kalau misalnya dalam jangka 1 tahun usia 60 lebih ini tidak donor, maka tidak kita izinkan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Kalau ini untuk manfaat yang diterima pendonor itu ada apa aja? Banyak.
manfaatnya. Pertama, jantung. Jadi peredaran darah ke jantung jadi sehat. Kemudian yang kedua, kita bisa mengontrol berat badan. Tapi tergantung juga, kalau misalnya habis donor makannya nyemilnya banyak ya sama aja gemuk. Tapi kalau mereka bisa mengontrol, bisa menurunkan berat badan. Yang katanya kan juga ini ya, kalau sehabis donor itu nafsu makan lebih meningkat gitu. Tergantung, ya ada beberapa orang yang tadi saya katakan itu, kalau dia bisa mengontrol, ya dia jadi sehat gitu, tidak obes, tidak ke arah gemuk. Tapi kalau dia tidak bisa mengontrol, ya sudah, habis dia donor dia makan, ujung-ujungnya jadi gemuk, bukan sehat. Begitu. Kalau saya lihat kan ini namanya kursi donor ya, atau tempat tidur. Tempat tidur donor. Tempat tidur donor. Itu kan tempat kakinya lebih tinggi sedikit. Nah itu kenapa? Dan di tempat donor lain itu juga ada yang lurus biasa kayak tempat tidur biasa, sama ada yang donornya kursi kayak gini juga biasa. Nah itu kenapa dan lebih baik yang seperti apa? Itu sebenarnya fleksibel. Kalau di luar gedung kita donornya kita sebut dengan mobile unit. Jadi kita bisa pakai bis, kita bisa pakai ruangan. Kalau di luar karena kondisinya fleksibel, nggak mungkin kita bawa tempat tidur yang sangat berat ini. Jadi yang penting posisinya itu baik, yang penting lengannya, bukan posisi si badannya. Yang penting nyaman, kemudian tidak ada keluhan, itu tidak masalah. Jadi fleksibel saja, nggak harus baring atau bagaimana, nggak harus, tergantung. Nggak mungkin kita juga bawa tempat tidur ke ruangan, kecuali misalnya kita donor di satuan, misalnya di tentara atau di Polri, Polres, mereka kan menyediakan seperti palbed, ya tempat tidur gitu kan. Nah itu bisa, jadi fleksibel Mbak, itu tidak mengacu harus tempat tidurnya bentuknya seperti ini, itu enggak, fleksibel. Kalau alasan kakinya lebih tinggi itu kenapa? Itu menyesuaikan bentuk tubuh saja, supaya pendonornya nyaman, gitu aja. Dan tempat tidurnya itu fleksibel juga, bisa kalau misalnya ada keluhan pusing, jadi kakinya kita tinggikan, jadi nanti dia ada tombolnya sendiri, jadi supaya nggak pusing, kepalanya kita rendahkan, supaya sejajar dengan jantung, kakinya kita tinggikan. Gitu. Itu aja deh, makasih. Ya, sama-sama. Wawancara sama yang udah donor darah. Nih, ada Naulita. Jadi gimana perasaan kamu dari awal aku ajak donor darah bareng-bareng sampai sekarang selesai donor darah? Jadi awalnya tuh kan baru pertama nih kan, terus aku juga takut-takut. Jadi pertama tuh kayak deg-degan, kayak Ya nggak pas mau. tadi juga ditenangin ya sama petugasnya. Iya, karena kan takut juga kan baru pertama. Nah, ternyata pas dimasukkan jarum suntiknya itu ternyata biasa aja. Jadi kekhawatirannya tuh ya ngapain khawatir gitu. Rasanya sih kan pas diajak itu kan udah sering juga donor, jadi ya udah kayak mau aja gitu. Cuma tadi kan pas donor, pas mau dicek itu nggak boleh karena hemoglobinku ketinggian. Berapa tuh tadi hemoglobinnya? Range-nya itu dari 12 ke 17, tapi tadi pas dicek hemoglobinku ada 18. Oh ya, kalau kamu tuh ini ya 2 kali donor, udah berapa kali sih sebenarnya donor? Udah 3 kali, ini yang mau keempat. Oh gitu. Terus ini baru pertama kali ditolak ya? Enggak, sering. Gimana perasaan kamu waktu ditolak? Pas ditolak itu kan karena udah sering ditolak juga gitu kan, jadi ya kayak oh berarti kita tahu tuh kekurangan kita apa. Nah nanti pas dicek selanjutnya jadi bisa diperbaikin, nanti pas dicek jadi disiapin gitu ya pas datang lagi udah diterima, udah bisa donor. Terus biasanya ditolak emang sering gara-gara hemoglobin apa gimana? Ada yang lain nggak? Iya sih, biasa gara-gara hemoglobin. Oh itu. Ha-ha. Kan kamu udah ngerasain tuh rasanya diambil, ditusuk biasa aja kan. Nah kira-kira kamu ke depannya bakal donor lagi nggak? Iya, mau lagi nanti. Ada nggak nih kesan pesan yang mau disampaikan biar nggak takut, terus nggak ragu lagi buat donor darah? Jadi mungkin pertama siapin aja kali ya diri ya, niatnya Oh juga. iya, minum yang banyak juga tadi kan? Oh iya, minum juga biar hemoglobinnya itu nggak kental. Nah, terus tuh mungkin bisa dikurangin takut-takutnya, soalnya rasanya biasa aja, nggak sakit kok, tenang aja, aman aja. Ada nggak nih pesan-kesan buat yang lain biar nggak ragu buat donor darah?
buat yang lainnya tuh yang sudah memenuhi syarat-syarat kayak berat badan, terus umur, itu beraniin aja gitu. Soalnya kan kayak donor darah kan juga sebagai bentuk kemanusiaan. Banyak manfaat juga kan yang kita terima. Ya, selain banyak manfaat kan jadi kayak tubuh tuh kayak seger gitu loh. Terus itu kalau di aku sih itu kayak candu gitu. Jadi kalau sekali donor kayak pengen donor darah terus gitu. Nah gitu guys, jadi buat kalian gak usah ragu, gak usah takut lagi buat donor darah. Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan tadi, kalian bisa baca di sini. Siapa tahu bisa membantu untuk mengurangi kemungkinan kalian ditolak saat donor darah. Sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton.